Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, Allah masih berikan kesehatan untuk kita semuanya dan masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas mengenai tentang umroh mandiri atau umroh backpacker, karena ini sangat viral ya, dan menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat akibat dari konten-konten kreator yang mereka lihat dari media sosial itu tentang ajakan-ajakan umroh mandiri ya, karena mereka menyampaikan bahwa jika umroh mandiri itu akan lebih mengirit biaya ya, bisa waktunya lebih lama ya, perjalanannya lebih banyak, lebih pengalamannya lebih banyak dan lebih keren lah, seperti itu. Nah, itu yang sering terdengar ke masyarakat dan ini sangat berpengaruh ke masyarakat, dan akhirnya mereka tertarik untuk umroh secara mandiri atau backpacker, seperti itu. Dan ini saya temukan ya, bukan hanya di kota-kota, tapi di daerah-daerah juga saya sudah menemukan orang-orang yang tertarik untuk melaksanakan umroh mandiri ya. Mereka sudah bertanya, dan ada yang bertanya langsung kepada saya, ada yang sudah berangkat, bahkan ada juga yang sudah persiapan untuk berangkat, seperti itu. Jadi perlu ini saya jelaskan karena ini sangat penting ya, karena saya di sini menjelaskan tentang plus minusnya sajalah ya, antara umroh mandiri dan umroh bersama travel ya. Karena kalau bicara masalah biaya itu relatif ya, relatif. Jika dia pandai, dia tidak salah dalam mengatur keuangan, memang biaya itu bisa lebih irit. Tapi jika dia kurang paham tentang kondisi Mekah Madinah ya, kondisi bagaimana di perjalanan, itu bisa bahkan memakan biaya jauh lebih besar dibanding bersama travel, seperti itu. Nah, jadi relatif saya tidak membahas masalah biaya, karena kalau umroh mandiri itu sudah pasti dia dari pengurusan paspor, visa, tiket pesawat, hotel, dan transport itu pasti dia yang akan urus sendiri, atau dia melalui orang yang punya travel, dia yang menguruskan tetapi tidak diberikan fasilitas ya, itu termasuk umroh mandiri. Masing-masing orang mempunyai cara yang berbeda-beda, tetapi yang perlu diketahui ya, apa kekurangan dari umroh mandiri ini. Yang pertama itu masalah pelaksanaan ibadah ya, karena ini sangat penting. Tujuan kita ke tanah suci itu apa? Untuk beribadah, melaksanakan ibadah umroh. Nah, kebanyakan yang kita lihat, bahkan yang kita temukan, bahwasannya ketika dia melaksanakan umroh mandiri tersebut, yang tidak begitu paham tentang pelaksanaan ibadahnya. Contohnya masalah mikot, seperti yang ada saya baca di media sosial ya, seorang bertanya kepada ada orang Indonesia yang melaksanakan umrah mandiri. Dia tanya, kamu landing di mana? Oh, saya landing Jeddah. Berarti langsung ke Mekah ya? Iya. Langsung umroh? Iya, langsung umroh atau langsung tawaf sa'i. Kamu mikotnya di mana? Terus si orang tadi kebingungan. Yuh, apa itu mikot? Dia tidak tahu apa itu mikot. Niat, kamu niatnya dari mana? Oh, kami niat dari rumah. Dari Indonesia kami sudah niat untuk umroh, katanya. Apa itu nggak cukup? Katanya seperti itu. Nah, dan ini sangat penting seperti ini. Kenapa? Karena jika dia tidak paham tentang pelaksanaan ibadah itu, bukannya malah dia mendapatkan pahala dari ibadah-ibadahnya itu, bahkan uangnya habis, tetapi ibadahnya sia-sia. Karena apa? Karena dia tidak memahami. Karena kita sebelum beribadah itu harus belajar. Nah, disitulah kekurangannya tadi. Nah, jika kita berangkat melalui travel, ini akan dibimbing oleh ustadz-ustadz yang berpengalaman, yang sudah biasa membimbing
ya, akan diajari bagaimana cara pelaksanaannya, akan dibimbing terus, ya. Karena hanya teori saja terkadang itu belum membuat mereka faham, ya. Karena pengalaman saya sudah beberapa kali membimbing, membawa jamaah itu untuk melaksanakan ibadah umrah. Walaupun kita sudah ada manasik, ya, ketika di tanah air kita sudah ada manasik, ketika di hotel sebelum kita melaksanakan umroh sudah ada manasik, itu pun masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan jika kita tidak bimbing mereka. Mereka belum paham, apalagi yang tidak ada belajar atau hanya membaca. Nah, itu jadi masalah, ya. Hati-hati. Tujuan kita ibadah, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk jalan-jalan. Beda halnya kalau kita itu mau ke Jepang, mau ke Amerika, mau ke Prancis, ya, ke Eropa lah. Itu mungkin bisa karena tujuannya hanya jalan-jalan, ya, hanya ingin melihat ciptaan Allah. Nah, tapi kalau umroh itu ada ibadah di dalamnya. Itu yang sangat penting. Ya, sering terjadi kesalahan di sana. Oh, ini yang bawa alumni pesantren. Pasti dia tahu, dia paham. Dia sudah pernah umroh belum? Jika belum, ini suatu permasalahan. Bukan kita menganggap yang tamat pesantren itu nggak ngerti. Mereka ngerti, mereka udah belajar teorinya, tapi prakteknya di lapangan mereka belum tahu. Seperti itu. Nah, itu yang harus dipahami yang pertama. Kemudian, yang harus dipahami juga untuk saudara-saudaraku, ya, Bapak Ibu yang memang berencana untuk melaksanakan umrah mandiri ini, pikirkanlah terlebih dahulu. Pikirkan dulu matang-matang. Ada hal-hal yang sesuatu kejadian-kejadian di sana ketika di tanah suci itu yang urusannya itu sangat susah, sangat ribet. Yang pertama, ya, kita itu tidak bisa menjamin kesehatan kita ketika di tanah suci. Ketika Bapak Ibu itu melaksanakan umrah mandiri, tiba-tiba sakit di Mekah contohnya, sakit, sampai sana sakit. Sakitnya itu bukan sakit demam, demam biasa. Mungkin kalau demam, kasih obat, kasih pil, insya Allah sembuh. Mungkin dia punya penyakit atau sakitnya itu yang harus dibawa ke rumah sakit. Nah, ini juga satu masalah. Ya, kalau dia tidak paham, tidak tahu cara mengurusnya, bagaimana masuk ke rumah sakit, apalagi di situ yang membawa tidak begitu pandai berbahasa Arab, itu makin sulit untuk pengurusan-pengurusan seperti itu. Kalau di travel ada yang sakit, itu sudah ada tim yang selalu menguruskan untuk pengurusan-pengurusan di rumah sakit tersebut. Itulah di travel, semua diurus, tinggal dibawa, nanti ada yang ke administrasi untuk menyelesaikannya. Selesai. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ya, selain ibadah tadi, ya, masalah yang kedua, meninggal dunia. Kita nggak tahu usia kita nggak tahu kapan kita wafat. Qadarullah, sampai kita di Mekah wafat, meninggal dunia. Ini harus dipahami, harus dimengerti kepada masyarakat seluruhnya, ya. Ketika wafat di tanah suci itu urusannya sangat ribet sekali, sangat sulit sekali, saudara-saudara. Dan saya sudah mengalami membawa jamaah wafat. Biasanya kalau travel itu ketika ada jamaah yang wafat, itu kita sudah ada kerjasama dengan yang namanya muassasah. Muassasah itu suatu perusahaan di Arab Saudi yang melayani jamaah-jamaah haji dan umroh, ya, yang bekerja sama dengan travel kita. Jadi mereka yang mengurus, ya, apalagi wafatnya itu di jalan. Contohnya saya pernah mengalami, ya, ketika di perjalanan wafat jemaah saya. Itu mereka datang, polisi datang, ya, jenazah, bus, ya, dan ustadz pembimbingnya itu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Siapa yang membantu kita di sana? Itu muassasah. Muassasahnya datang ke sana, mereka lah yang membantu kita untuk berkomunikasi dengan polisi tersebut. Nah, setelah diinterogasi, tanda tangan, baru masuk ke ruang tempat melaksanakan fardu kifayah di sana. Ada tempatnya.
Nah, sebelum selesai ini administrasi semuanya, ya ada surat nanti dari KJRI, ya dari Indonesia ada surat keterangan bahwasanya benar ini jemaah umroh dan lain sebagainya. Sampai surat itu selesai semua, udah di tangan mereka, baru jenazah ini dimandikan. Jika surat ini tidak selesai, maka jenazah itu tidak akan dimandikan. Bahkan bisa sampai berhari-hari di sana, dimasukkan ke dalam lemari es. Ya. Nah, dimasukkan ke dalam lemari es berhari-hari, tidak akan dimandikan sebelum administrasi semua urusannya selesai. Seperti itu, tidak mudah, tidak mudah. Jadi jika mandiri, siapa yang akan mengurus ini semuanya? Yang ada nanti kalau ada yang wafat itu bisa jadi dimakamkan bukan di tanah haram, di luar dari tanah haram. Nah, jadi ini jadi pertimbangan untuk kita semuanya, ya. Mungkin hanya poin itu yang saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi, masih banyak karena dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya lihat masih banyak. Tapi tidak mungkin semuanya saya sampaikan di sini. Tapi mungkin dari apa yang poin-poin yang saya sampaikan tadi itu menjadi pertimbangan, ya, bagi saudara-saudara yang ingin melaksanakan umroh mandiri. Tapi jika memang tetap ingin melaksanakan umroh mandiri, ya boleh-boleh saja, silahkan, tapi harus diperhatikan dulu, jangan asal-asalan, ya harus belajar dulu baik-baik bagaimana kondisi di sana agar tidak salah dan tidak sia-sia dalam melaksanakan ibadah tadi. Mungkin itu, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.